kenapa nggak Amad Diallo-nya emang dicadangin aja gitu. Nggak mungkin di starting lineup tetap sama pakai Amad Diallo, cuman memasukkan Sesko-nya lebih cepat. Mungkin kalau gue ngeliatnya lebih ke situ karena menit kedua gitu langsung masuk. bahas masa sian banget. Ada catatan menarik dalam 2 pertandingan terakhir di Old Trafford di Premier League, Manchester United selalu menjadi pesakitan. Ya moga-moga itu akan putus di laga mana. Ya banyak rekor-rekor yang udah putus. Iya, King MU gitu loh, ya kan. Biasanya yang mengangkat liga di Italia adalah abang-abangannya, tapi kali ini adik-adiannya satu-satunya yang berhasil lolos ke babak 16 besar dari playoff di Liga Champions, yaitu ada Atalanta. Tapi Internya ini karena Bang DJ, nanti kita akan tanya kabarnya akan seperti apa. Tapi yang jelas di akhir pekan nanti akan ada super big match. Tim gua sendiri akan menghadapi sang pemuncak klasemen Arsenal. Ini akan menjadi dukungan semangat bagi para tim-tim seperti Manchester City dan bahkan juga Manchester United agar Arsenal di atas posisinya makin tidak nyaman. Itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dev Refli dan masih bersama Bang DJ. Gimana Bang? Nggak gini. Gue tuh seneng apa? Karena 16 besar Liga Champions, warna biru hitam itu tetap hadir. Iya benar. Masalahnya bukan Inter, Atalanta. Tapi jujur ya, gue paling kesel emang sama Inter kemarin tuh. Gue kan udah bilang sama Christian Cifu ya kan. di DM. Bos, ente harus cari strategi yang jitu, terutama menghadapi kecepatan Bodo Glimt melakukan terutama serangan-serangan baliknya mereka gitu kan. Ditambah ya janganlah atau minimalkan lah itu yang namanya kesalahan-kesalahan gitu kan. Kejadian setengah pertandingan babak pertama nggak bisa bikin gol, malah kecolongan bahkan sampai 0-2 duluan. Jadi kalau waktu 0-1 aja buat gue udah berat gitu ya. Dan ya yang bikin gue kesel, yang bikin gol ke gawang Inter ex pemain AC Milan. Ya bagus dong kalau. Ya itu makin bikin gue bete gitu kan. Tapi itu yang ya 3 tim Serie A yang bermain di playoff kemarin, menurut gue Inter lah yang paling jeprut, menurut gue yang paling kacau. 2 pertandingan dari segala segi lah itu ya. 2 pertandingan 2 kali kalah, ya kan. Jadi Giuseppe Meazza pun menurut gue ya menderita juga kemarin ya. Itu jadi catatan lah buat lepas Bastoni bikin gol. Tapi ya kemarin gue udah ngomong kan Dev, sepak bola Norwegia ini dalam 2 tahun terakhir itu luar biasa. Kita nggak cuma kenal Erling Haaland tapi banyak ya. Dan terbukti di kualifikasi Piala Dunia 2026 Norwegia sudah memastikan diri loh, sudah masuk bagan grup lagi ya kan. Kalau Italia masih juang playoff. Ya tapi bersyukur untuk Serie A, Juventus luar biasa. Mereka bisa memperpanjang napas ya kan. Main ya lu lihat aja 10 pemain menghadapi Galatasaray, defisit 3 gol bisa disamakan agregatnya dalam 90 menit. Namun sayang ya memang karena ya tadi keunggulan pemain itu dimanfaatkan betul oleh Galatasaray, sehingga Galatasaray ya apalagi terutama ketika Osimhen bikin gol 3-1 ya, agregat jadi 5-6 dan akhirnya jadi 5-7 karena menang 3-2. Tapi si Nyonya tua ini ya perlu diapresiasi, ya itu yang gue pengen sebenarnya dari Inter, lu paling nggak perpanjang dikit sampai ke perpanjangan waktu, tapi ya gagal. Makanya gue bilang paling jeprut. Dan kalau yang paling luar biasa ya adalah Incredible Nights di Gewiss Stadium ya, ketika Atalanta akhirnya mengalahkan Borussia Dortmund. Gila, ya kan gol. Dortmund ini saat ini nomor 2 di Bundesliga. Dan di Eropa kan selalu tampil kalau Dortmund tuh biasanya. Iya punya kekhasan lain ya. Dan defisit 2 gol di Signal Iduna Park itu berhasil disamakan 2-2 gitu Dev di babak pertama gitu. Ya kan kemudian sempat 3-1 memang tapi kalau 3-1 itu kan tadi masuk ke perpanjangan waktu. Tapi dapat penalti di injury time yang ya itu membuat Atalanta menjadi satu-satunya wakil Serie A yang akan main di 16 besar. Yang lain nggak ada kejutan ya. Paris Saint-Germain memang sempat lagi-lagi Paris Saint-Germain tertinggal dari Monaco lebih dulu, tapi akhirnya lolos karena secara agregat menang seri 2-2 agregat jadi menang unggul 1. 4 ya. PSG udah unggul 1. Tapi Bang DJ, satu
hal yang mau gua tanyain sama lu terkait Inter kan ada post match salah satu interview dari Barella yang cukup gue sih agak masa lu begini doang sih gitu loh. Iya. Maksudnya dia kan berkomentar membawa-bawa match Inter melawan Liverpool sebelumnya gitu kan. Apa lawan Liverpool juga kalah? Enggak, maksudnya dia bilang seandainya kalau lawan Liverpool kita bisa menang dan gak dicurangi sama wasit, gak dikasih penalti ke Kita nggak Liverpool, ke kita nggak bakal playoff gitu. Menurut Ya lu gimana? udah lah, ngapa. Buat gue percuma lah kita ngomongin yang lalu-lalu, nggak membuat keadaan Iya sih, itu jadi dia berubah kan. Ya ini kebesaran hati pemain aja. Mungkin dia lagi emosi, lagi kesal. Gue sendiri agak kesalnya gini ya. Lu sebenarnya kan musim ini sedang dalam top performance ketika masuk ke babak playoff. Tapi memang betul ketika lu ada di babak fase liga, setelah lu menang 4 kali beruntun, kedatangan Liverpool. Kan Liverpool mainnya di Giuseppe Meazza kalau nggak salah kan. Iya. Dan Liverpool hari itu kan lagi sering kalah tuh. Iya, lagi momentum kalahnya itu. Iya, dan lu tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Ya kan? Kemudian ketika menghadapi Atletico Madrid, ya sempat berpikir dapat pulang 1 poin, tapi lu kebobolan di menit terakhir. Lawan Arsenal juga kalah. Iya. Ya beruntung sempat menang lawan Borussia Dortmund. Jadi nggak perlu menurut gua 2 kali pertemuan dengan Bodo Glimt itu udah memperlihatkan bahwa musim ini tidak berjalan dengan baik untuk Inter Milan di Liga Champions. Ya udah fokus aja di domestik, keunggulan 10 poin dari AC Milan, ya moga-moga bisa dipertahankan, bahkan diperlebar jaraknya. Plus kan Inter Milan masih main di semifinal Coppa Italia. Ya bersyukurlah Atalanta masih menyelamatkan Serie A. Serie A ya. Ya masih ada biru hitam lah Masih di sana. ada, iya, kan? masih ada hawa-hawa Italianya lah. Iya kan, Iya. agak aneh ya. Tapi yang ngeri banget sih, kebayang nggak lu kalau tidak ada satupun wakil Italia di fase gugur 16 besar dan ternyata emang Italia nggak lolos ke Piala Dunia. Ya kan? Emang Mungkin kiamat saat Wow. itu sepak bola. ya pukulan telak Italia. buat PSSI-nya Italia sih itu Iya. Bang DJ. Iyalah itu. Yang Iya. pasti nanti undian hari Jumat atau Kamis ya Dev. Iya. Kita akan cek misalnya Paris Saint-Germain bisa aja ketemu Chelsea. Iya. Ya nanti Iya kan? Senin lah kan kita Senin tayang ntar kita Iya kan? sedikit bahas lah nanti. Ya yang menarik sih ini. Iya. Karena kayak Arsenal atau Bayern Munchen bisa ketemu dengan Bayer Leverkusen bahkan. Iya. Jadi Real Madrid, PSG, Galatasaray yang lolos terakhir itu 2012-2013 dia kembali lolos lagi di fase 16 besar dan juga Galatasaray. Atalanta ya. Jadi memang klub yang dikalahkan oleh Bodo tidak pinter gitu, P-nya hilang jadi Inter doang gitu Bang Niji. Kalau gitu sih. Ini sekali-sekali Enggak, lah. tapi Bodo Glimt memang keren sih. Keren, ya lu kan keren, bayangin keren. 2 kali ngalahin Iya. Inter Milan, terus ngalahin Atletico Madrid, ngalahin Manchester City ya kan. Iya. Ya moga-moga panjang jalannya lah buat Panjang Bodo jalannya. Glimt. Ya. Oke, itu sedikit dari Champions Liga ya. Champions. Kita akan di masuk ke playoff, Premier League ya. Ya, leg pekan kedua. ya. Ya, kita masuk ke Premier League Bang DJ. Ini match-match dari tim-tim gedenya kebanyakan di hari Minggu Bang DJ. Ya, Yang di hari Sabtu itu ya paling ada Aston Villa Wolves. Ya, aduh Aston Villa ketemunya Wolves nih. kenapa? Gua kan di edisi sebelumnya gua ngomong ya, Iya. kayaknya Aston Villa bakal turun gitu Bang DJ. Harusnya sih ya, tapi gini Tapi ya. melihat match ini kayaknya sih bisa dapat poin dia. Bisa Poin, menang. tapi kalau lo nggak poin sempurna ntar dulu. Ya Wolves itu ya kemarin juga waktu lawan Manchester United kan lo tahu sendiri. lawan Arsenal. Lawan Arsenal. Ya, Seri kan? seri. Bisa ngelawan. Ya, bisa ngelawan. Hmm. Dan Aston Villanya juga lagi ya boleh dibilang nggak stabil ya. Iya. Kadang mainnya bagus, kadang mainnya jelek, besok bisa jelek banget, ya kan agak repot. Tapi membuka pekan kan dia kan, laga Iya. pembuka pekan. Ya kalau Aston Villa bisa menang ya dia paling nggak aman lah 3 besar. Ya kita lihatlah bagaimana terutama lini tengah Aston Villa ya yang dikoordinir oleh Rodgers, Mesinnya kan. Buendia. Iya. Bagaimana mereka bisa memproduksi peluang-peluang lebih banyak. Ya. Bagaimana Oli Watkins juga berada di posisinya untuk bisa bikin gol, dan lini pertahanan Aston Villa juga diharapkan bisa tampil lebih baik ya untuk menjadi benteng sebelum Ya. ke Emiliano Martinez. Itu dari Aston Villa, makanya entah kenapa kayaknya lawan Wolves kali ini masih dapat poin ya Aston Villa gitu gua Ya ngelihatnya. kalau poin seri mah itu kehilangan sih. Ya itu mau poin seri harusnya nggak Itu usah mah dapat kalau poin sama seri sekali. itu kayak
pekan lalu ada yang kehilangan sama tim degradasi juga kan sama Burnley gitu ya. Itu kayak gitu lah kurang lebih ya kan. Ya itu dari Aston Villa Bang DJ. Dilanjut sama match Liverpool sama West Ham nih. Sebenarnya di atas kertas sih ya Bang, di atas kertas sebenarnya jauh lah Liverpool sama West Ham untuk saat ini. Tapi ya seperti yang lu sering bilang lah, ini tim-tim dari zona degradasi ini sangat-sangat berusaha dan berjuang dan bekerja sangat keras Bang DJ. Iya. Untuk bisa mendapatkan poin yang sebegitu sempurna biar bisa keluar dari zona degradasi. Karena emang kalau West Ham sendiri beda sama Nottingham Forest, bedanya cuma 2 poin Bang DJ. Iya, Forest Jadi di atasnya ya. Forest di atasnya beda 2 poin. Forest sama Spurs juga kayaknya poinnya sama deh. Enggak, Spurs 29. Oke. Nottingham 27, West Ham 25. Ya singkat ceritanya begini sih Dev kalau menurut gua. cerita. Ya singkat cerita gini. Lu kalau tadi bilang Liverpool diunggulkan karena ngeliat tabel klasemen. Tapi kalau kita mau berkaca dalam beberapa laga pertandingan terakhir, pun Liverpool menang, itu dia mendapatkannya dengan susah payah. Susah payah benar. Artinya bagaimana Muhammad Salah dan kawan-kawan itu bisa mendapatkan peluang emas yang cukup emas gitu dan bisa dikonversi menjadi gol dengan begitu baik gitu loh. Seringkali banyak peluang atau kadang-kadang sebelum dapat peluang ada beberapa yang gue lihat monoton cara mereka untuk membuka serangan ya. Oke. Mungkin lini pertahanan agak lebih sedikit ada Sedikit, perbaikan. iya, ada perbaikan. Tapi kan yang kalau lu pengen menang kan lu harus bikin gol lebih banyak gitu. Iya. Nah inilah yang artinya kita mesti ngelihat apakah ketajaman itu dimiliki oleh Hugo Ekitike dan kawan-kawan. Bagaimana Florian Wirtz, Ekitike, termasuk juga si Akpo kalau diturunkan itu bisa tidak hanya create chances tapi memaksimalkan peluang itu dengan maksimal. Ya barangkali juga mereka, gue yakin sih kalau kan lu lihat ya beberapa kali sih sebenarnya mereka bisa memanfaatkan hadiah atau peluang dari bola mati ya, tendangan bebas Szoboszlai yang juga beberapa kali bisa menjadi gol. Nah ini barangkali akan menjadi kelebihan tersendiri buat Liverpool. Tapi kalau kita bicara dengan West Ham United, ya lini pertahanan Liverpool tetap harus siaga ya. Jarrod Bowen mungkin secara usia tidak muda, tapi ini salah satu pemain yang cukup berbahaya. Banyak magic itu dia. Pemain yang cukup pintar, pemain yang cukup cerdas. Kadang kalaupun dia tidak bisa membuat gol, tapi dia bisa membuka peluang untuk timnya untuk bisa masuk. Itu sih. Ini laga tetap rame, laga tetap ketat. Tapi kalau misalnya Liverpool bisa para pemainnya enjoy dan mungkin mereka bisa mencetak gol cepat lebih dulu atau babak pertama bisa punya keunggulan 1-2 gol, ya definitely itu game akan buat Liverpool. Dan Liverpool tahu persis semakin menuju akhir kompetisi kan mereka harus tetap konsentrasi, tetap maksimal. Walaupun jatah Liga Champions untuk Premier League 5 kan? 5. Ya mereka masih di luar 5 besar gitu kan. Nomor 6. Kayak gitu. Ya itu untuk Liverpool sama West Ham, gue juga ngelihatnya sih sebenarnya sedikit ke Liverpool sih Bang dia. Cuman ngelihat bener kata lu, beberapa pertandingan terakhir Liverpool ada menang, cuman menangnya dengan susah payah gitu. Apalagi menghadapi West Ham yang dimana ya patokan gue terakhir match lawan West Ham yang gue tonton kan lawan MU Bang DJ. Maksudnya kalaupun itu dia seri itu kalau misalkan di situ aja West Ham udah bisa ngelawan sebegitu sama MU, kenapa sama Liverpool nggak bisa gitu? Maksud gue. Apalagi dengan dia punya satu kesempatan di sini Bang DJ mendapatkan 3 poin langsung. Betul. Untuk bisa at least sedikit bernapas lega lah di klasemen Premier League sementara. Betul. Jadi laganya bakal rame. Kalaupun Liverpool menang paling menang tipis, tapi entah kenapa sama gue ngelihat match ini sambil ngelihat penjelasan seri kayaknya nih. Iya. Feeling gue imbang nih kayaknya. Ini emang laganya berat ya karena Liverpoolnya juga nggak segini mana ya dia ngomongnya nggak kayak nggak pembunuh banget gitu untuk di musim ini gitu ya. Iya. Karena di musim ini ya terutama semua tim udah bisa saling mengalahkan sih Bang DJ. Iya, itu kan namanya sepak bola saling mengalahkan. Tapi maksud gua maksudnya Liverpoolnya nggak dominan, nggak ada yang memastikan kayaknya gua bisa menang. Iya, nggak itu. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Premier League, ya kan? Ya tapi musim ini kayak misalnya Burnley bisa seri sama Chelsea kan juga itu kan nggak ada yang menduga gitu kan. Cuma siapa gitu yang menduga. Ya maksudnya di musim ini kelihatan banget itunya. Iya. Gitu. Nah ini
Ini nggak tahu ya, gue mau bilang match agak tricky, tapi ini sebenarnya ngelihat tren dari beberapa pertandingan belakangan harusnya sih menjadi milik Manchester City Bang DJ. Ini akan Manchester City menghadapi kan Leeds ketemu di Leeds United apa? Ellen Road. di ya? Ellen Road. Ya gini lah Dev, kontrol Premier League kan masih dipegang Arsenal. Bedanya memasuki pekan ke-28 ya, itu kan 5 poin. Tapi Manchester City punya tabungan 1 game. Ya. Jadi tabungan 1 game kalau dianggap itu menang kan berarti selisihnya 2. Nah pekan ini sebenarnya krusialnya gitu. Karena apa? Karena City ketemu Leeds, ya tadi lo bilang Arsenal kan ketemu Chelsea. Ya. Tapi kalau menjadi patokan buat timnya Pep Guardiola, lo nggak usah mikirin laga di Emirates. Yang lo pikirin laga di Ellen Road. Bagaimana City bisa pulang dengan poin sempurna dari kandangnya Leeds United. Ya. Nah untuk itu sebenarnya gue yakin 100% Pep Guardiola udah menyiapkan strategi. Satu tapi ya, Leeds United kalau nggak salah dalam 4 pertandingan terakhir belum terkalahkan. Menang seri termasuk kemarin dia seri 1-1 ya kalau nggak salah ya. Iya. Lawan siapa ya? Lawan siapa ya? Ya lawan Aston Aston Villa. Villa. Ya kan. Dan ini juga membuat Leeds United juga punya kepercayaan diri untuk menghadapi Manchester City. Walaupun dalam beberapa pertandingan terakhir Leeds itu selalu kerepotan lah menghadapi Manchester City. Jaraknya tuh menurut gue ya kayak terlalu jauh lah. Iya. Tapi ya celah untuk merepotkan Manchester City itu ada. Ada. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh Pep Guardiola, bagaimana para pemainnya tetap memiliki ambisi, antusias, energi yang lebih untuk bisa menang gitu loh. Yeah. Ya dengan adanya di lini tengah misalnya kayak Antoine Semenyo gitu, itu sebenarnya harusnya kalau dalam performa terbaiknya ini akan menjadi kelebihan tersendiri bagi The Citizen. Plus ya tadi Erling Haaland, menurut gue dia akan menjadi salah satu kunci dari permainan Manchester City untuk bisa membawa kemenangan dari kandang lawan ini. Ya setuju, emang Pep juga di beberapa momen kan dia udah bilang juga di press conference seperti apa yang lu bilang Bang DJ. Udah lu nggak usah fokus kemana-mana, yang lu hadapi ini lawannya ini, udah lu fokus sama ini aja gitu loh. Intinya itu yang dia memang harus bilang. Game per game. Game per game, Iya game by kan? game. Iya. Ya anggap aja ya lu emang harus game per game ya, kalau lu menang kemudian Arsenal sama Chelsea ya baru lah bisa mikirin, tapi lu dulu gitu. Iya. Dan juga si Leeds sama City ini kan di pertemuan sebelumnya yang membuat Leeds sampai kondisi sekarang kan awalnya ketemu sama City dulu nih Bang DJ. Dia bisa benar-benar merepotkan, udah kebobolan 2 gol disamain 2 sama. Terus akhirnya City ngegolin di menit akhir kan waktu di pertemuan pertama itu. Gue ingat banget itu match itu. Karena abis ini ketemu Chelsea kan Leeds, dan Chelsea kalah waktu itu. Jadi teman-teman, nah makanya kali ini kalau di atas kertas berkaca dari match sebelumnya ini bakal sengit gitu loh Bang Gija, gue ngeliatnya. Tapi karena kayaknya City udah dapat momentum untuk maksudnya udah nggak ada alasan untuk buang-buang poin lagi lah, nggak ada alasan. Ya harusnya udah fokusnya udah terus. Lu mesti fokus hasil sempurna. Ini laga-laga final gitu. Iya. Ya kalau lu menang kan mindsetnya berarti sisa 2 poin, tapi Arsenal sama Chelsea belum main gitu kan. Tapi kan gue masih punya tabungan 1 poin. Itu yang penting. Iya itu. Iya kan? Dan sangat penting adalah perlu banget untuk bisa mengalahkan Leeds United dan membawa pulang 3 poin dari Ellen Road. Gue sih yakin City bisa menang. Sama gue juga yakin. Yang gue tunggu tuh mungkin gak ya Erling Haaland cetak hat-trick gitu aja. Iya, Haaland terakhir cetak gol yang menang 3 gol itu yang waktu terakhir kapan gitu. Oke, itu dari City. Sekarang ini Bang DJ. Tim yang lagi terpuruk. Bukan. Apa tuh? Tim yang lawan-lawannya berusaha mencari formula atau mencari cara untuk bisa mengalahkan tim ini Bang. Siapa sih? 6 pertandingan belum terkalahkan. Manchester United. MU kalau nggak salah ketemu Crystal Palace main di Old Trafford. Iya. Gue sih nggak terlalu bisa berharap Crystal Palace bakal ngalahin MU ya, apalagi sama dengan sih. situasi-kondisi dengan kondisi saat ini juga iya. Yang perlu dicermati oleh Michael Carrick, Miracle Carrick, bagaimana dia akan menurunkan para pemainnya yang fit di laga besok. Tapi kalau mau ngomongin yang fit, kayaknya kan tidak akan ada perubahan tuh kalau gue ngelihat bagaimana MU bersama Carrick di 6 pertandingan terakhir kan. Sehat. Terutama formasi belakang ke tengahnya ya sama aja gitu kan.
Dan kalau kita mengaminkan tanda kutip nama-nama itu juga yang akan turun, karena mainnya juga cuma seminggu sekali, ya gua rasa chemistry-nya udah dapet, ya kan. Tinggal bagaimana mereka bisa membongkar kokohnya, sengitnya benteng pertahanannya The Eagles, Crystal Palace. Dan menurut gua itu bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi. Dan MU punya kapasitas untuk itu. Lu kalau ngomongin Bryan Mbeumo, ngomongin Matheus Cunha gitu, Bruno Fernandes, ya ini merupakan pemain-pemain yang menurut gue punya kapasitas atau kompetensi untuk bisa meluluhlantakan Crystal Palace gitu. Ya cuma lu lini pertahanannya tetap harus fokus. Ya Mateta tuh biar gimana tuh masih salah satu pemain yang berbahaya dari tim London Barat ini gitu. Jadi ya gue tetap mengunggulkan Manchester United lah. King MU kayaknya akan jadi terus bergema gitu. Glory Man United. Yang gue menarik gini nih, yang gue tunggu dengan performa Benjamin Sesko yang dalam beberapa pertandingan terakhir bikin gol, gue mau nanya itu juga tadi ya. Mungkin nggak dia dapat kesempatan jadi starter? Kalau menurut gue ya Bang DJ, ngelihat lawannya sih menyesuaikan sih sebenarnya. Gini. Di match sebelumnya tuh lawan Everton banyak yang banyak yang bilang atau banyak yang bersuara lah gitu, banyak yang menyuarakan kalau kenapa nggak Sesko dimainin dari starter gitu. Ya itu banyak yang, gue termasuk gue yang menanyakan. Iya makanya. Kadang-kadang bukan jadi, kalaupun nggak jadi starter, kayaknya harusnya lebih cepat dari masukin. Iya karena Everton kan ternyata bermain agak cukup bertahan atau agak cukup ini kan bukan low block sih, lebih ke menyerangnya nggak yang gitu banget lah gitu loh. Tapi ternyata pada penerapannya Everton lumayan nyerang juga kemarin tuh selama 70 menit dan makanya butuh Sesko lebih cepat gitu kan karena mungkin si Mbeumo-nya ya nggak tahu ya mungkin karena udah habis atau mungkin kan yang diganti kemarin Amad Diallo ya. Amad Diallo-nya juga nggak begitu dapat pergerakan yang cukup nyaman gitu kan. Tapi di match kali ini gue malah bilang kayaknya tetap mempertahankan formasi yang sama di Bang nih. Iya, gue dari awal. Kayaknya gue juga feeling gitu. Cuma yang gue pengen tanya tuh Sesko-nya aja sih. Kenapa nggak Amad Diallo-nya emang dicadangin aja? Gitu nggak mungkin di starting lineup tetap sama pakai Amad Diallo. Cuman memasukkan Sesko-nya lebih cepat. Mungkin kalau gue ngeliatnya lebih ke situ karena menit kedua gitu langsung masa sian banget. Enggak maksudnya ngelihat Crystal Palace kayaknya dari cara bermainnya Glasner ini dia nggak yang ya walaupun gua nggak tahu ya formasinya masih 3-4-3 atau udah berubah gitu loh tapi dari cara penerapan di atas lapangannya Oliver Glasner ini lebih condong bermain lebih menyerang Bang DJ. Karena kan dia punya materi pemain yang walaupun pemain-pemain kuncinya udah pada kepretel lah kayak Eze Gehi juga udah pergi tapi dia masih punya Ismail Assar yang kadang juga berkontribusi golnya untuk Crystal Palace. Iya tapi nggak cukup deh sekarang dengan kondisi kayak gitu. Maksud gue juga tadinya kan lu coba bandingin dengan Crystal Palace di awal musim kan. Enggak tapi maksud gue kayaknya Glasner bakal tetap mempertahankan cara bermainnya seperti itu maksud gue. Gitu dia masih punya materi-materi ya kan tadi udah gue sebut juga pemain kuncinya udah pada nggak ada tapi materi yang pemain dia punya sekarang udah cukup berkontribusi gol untuk Crystal Palace masih cukup ada. Adam Wharton juga kan bisa bagus. Menjadi penyokong serangan untuk siapa Crystal Palace kan dia orang juga gitu loh maksud gue. Jadi kayaknya untuk menghadapi tim yang seperti ini kayaknya gue sih kayaknya bakal tetap pakai starting lineup yang sama dari Michael Carrick yang sebelumnya sih gitu. Ya moga-moga lah karena gue lihat ya kan lu bilang Manchester United sepertinya punya peluang untuk masuk 3 besar karena Aston Villa agak turun gitu ya. Lepas Aston Villa hari weekend ini akan ketemu dengan Wolves. Ya Manchester United perlu berkonsentrasi sama diri mereka sendiri bahwa mereka bisa tuh meraih kemenangan full menghadapi Crystal Palace. Ini mainnya di Old Trafford tapi Dave. Iya. Dan ada catatan menarik dalam 2 pertandingan terakhir di Old Trafford di Premier League, Manchester United selalu menjadi pesakitan. Ya moga-moga itu akan putus di laga mana. Ya banyak rekor-rekor yang udah putus. Iya, udah King MU gitu loh, ya kan. Lawan Arsenal mainnya udah kapan putus. Ini sebelum match Chelsea sama Arsenal. Artinya hari Minggu jam 9. Jam 9 ya? Iya. Habis terawih tuh. Habis terawih. Iya benar. Soalnya banyak fans MU seneng, Bang.
kasih aja nontonnya jelang sahur bang, kita udah kenyang nanti abis itu karena MU-nya akan menang ya kan kayak gitu kan. Ya, itu Tapi untuk itu kayaknya gue sih berani bilang bahwa Manchester United sedang dalam performansi dan kepercayaan diri yang baik. Iya. 3 poin rasanya sesuatu yang wajar dan sangat pasti dinantikan oleh para pendukung Setan Merah. Jadi kan gue juga kayaknya ngeliat MU nih sampai akhir musim hanya tersisa berapa belas match, kayaknya akan sedikit banget kalah dan akan banyak menangnya. Sedikit sih, banyak kalah. Artinya akan kalah gitu. Ya enggak, maksudnya mungkin akan kalah mungkin sekali gitu. Sisanya mungkin akan seri atau menang sama gitu. Chelsea kalahnya. Ya mungkin. Oke, ya, itu tapi laga yang menarik tentu Manchester United Arsenal lawan Chelsea. Arsenal lawan Chelsea. Ya kan? Cuman agak berat bagi Chelsea karena mainnya di Emirates Stadium. Sebenarnya sih ngelihat ini kan pertemuan terakhir kan di semifinal leg kedua ya. Ya, pertemuan Carabao terakhir Cup. mereka kan dalam 2 kali home and away Carabao Cup kan, Ya. dan dua-duanya kalah. Kalau yang terakhir kalau kita ngomongin khusus mainnya di Emirates kan waktu yang terakhir di semifinal kedua ya, dan itu kebobolan di menit akhir kalau nggak salah dihitam oleh golnya kayak Havertz ya, kayak gitu. Ya kalau Gak usah ngarep banyak lah Chelsea. Dash. Yang ngarep banyak sih bukan gua, tapi fans City. Oh iya. Tapi kan kita lagi ngomongin Chelsea-nya dulu. Iya. Ngomongin Chelsea, pure yang cedera itu siapa? Bek kiri Kukurea lagi cedera, terus juga kayaknya kan kemarin lawan Burnley, Reece James ditarik duluan kayaknya untuk menjaga fitness kebugaran dari pemainnya Chelsea-nya juga. Terus Wesley Fofana kartu merah, jadi kayaknya posisinya akan digantikan. Nah, gua di posisi itu sebenarnya pengen ngelihat Calobah dengan Mamadou Sarr ya. Ada Mamadou Sarr pemain pemain mudanya dia, ataupun kalau nggak dia ya siapa, Reece James selalu pasang di situ, Malo Gusto dipasang di bek kanan gitu loh. Jadi cukup pemain-pemain senior yang udah berpengalaman untuk menghadapi match ini Bang, terutama di lini belakang gitu. Karena kalaupun mau dicoba-coba agak ya itu posisi lu udah cukup terancam nih di posisi 5 nih, karena Liverpool kalau misalkan dapat kemenangan di match sebelumnya ya lu harus bisa dapat poin yang dapat poin lah. Iya di sini. Dan kalau pendekatan permainan sih untuk Chelsea itu sendiri cara menghadapi Arsenal udah terbukti lah, lo beberapa pertemuan terakhir udah udah cukup bisa, walaupun kalah hasilnya ya gua akuin kalah gitu, tapi dari segi atau dari cara permainan lu udah tau lah gimana cara ngadepin Arsenal. Lu harus melakukan ya full press gitu loh, 90 menit harus full press, lu nggak apa-apa main di area lu sendiri, sebisa mungkin lo mengandalkan fast break atau serangan balik yang yang cukup optimal, jangan sia-siain peluang, jangan banyak bikin kesalahan keputusan ya kalau udah di depan, terutama untuk entah Cole Palmer, entah Pedro Neto yang nanti diturunkan, ataupun Joao Pedro sekalian gitu Bang DJ. Dan juga ketika lu dapat momentum peluang ya lu harus sekelinis mungkin lah gitu, karena dari zamannya Enzo Maresca pertemuan pertama sampai Rose Senior ini kekalahannya bukan kekalahan yang telak banget atau yang ya lu benar-benar digoreng banget sama Arsenal ini. Laganya ketat. Kalah 3-2 pun lu cukup baik mainnya, kalah 1-0 terakhir juga cukup buat. Itu dia gitu loh. Maksudnya dari segi permainan lu udah bisa ngimbangin Arsenal lah gitu. Apalagi masalah hasil akhir tuh menentukan. Iya, itu juga hasil akhir yang mungkin nanti golnya menit 99 kali. Zubi Mendy lagi-lagi bikin gol. Tapi gini Dev. Yang perlu itu dari Chelsea. Enggak benar. Gue masih ngomongin Chelsea. Ya sebenarnya bagaimana Liam Rose Senior akan memainkan strateginya menghadapi Mikel Arteta. Sebenarnya kalau dilihat Chelsea harusnya tampil dua-dua tim ini kan gini ya, Arsenal lagi dikejar City, Chelsea juga harus bisa ngejar Manchester United dan menjauh dari Liverpool untuk bisa masuk 5 besar. Nah ini yang perlu dilihat adalah seberapa pintar Liam Rose Senior nanti akan menurunkan pemainnya. Benar, tadi lu ngomongin bagaimana Chelsea pemain bermain, ya kan pemain belakang. Tapi jujur gue juga melihat pemain belakang Chelsea terutama bagaimana mereka tetap sigap siaga, terutama menghadapi bola-bola matinya Arsenal. Iya itu dia. Iya kan, karena lu yang bilang sendiri kan. Iya, cara beberapa kali Chelsea. Cara kebobolannya Chelsea kok kayaknya kurang mengenakan untuk fansnya ya kan, terutama fans dari Tambun ya kan. Wow. Itu agak kurang enak gitu. Wow. Nah ini yang perlu banget bagi Rose Senior, kalau perlu 2 hari latihan tuh, iya kan, khusus untuk sepak pojok atau tendangan bebas supaya makin ini
bakal begini nih Arsenal. Ada gitu. antisipasinya lah gitu. Nah, selain itu juga bagaimana pilihan pemain. Kalau Cole Palmer lagi-lagi diturunkan dan dia bermain cukup baik, cukup ya cair lah dengan para pemain yang lain, itu bisa menjadi kesenangan tersendiri. Kalau gue boleh milih ya Cole Palmer, Pedro Neto, Enzo Fernandez itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan di belakangnya Joao Pedro waktu berusaha untuk bisa membuat gawang Arsenal dalam kondisi bahaya gitu. Ya dan penting rasanya Dev, bagaimana bisa Chelsea bisa dapat gol lebih dulu. Itu kayaknya juga akan menjadi suntikan moral tersendiri. Ini tergantung Rossenior juga Bang DJ. Gue nggak tahu ya. Gue bilang Rossenior. Iya benar. Makanya masih ngomongin Rossenior. Di match semifinal leg kedua itu dia mengambil inisiatif yang lebih hati-hati, nggak bermain yang lebih beresiko gitu loh Bang DJ. Nah di pendekatan kali ini mungkin karena ini mainnya di liga ya, mungkin patut dicoba lu bermain yang agak sedikit beresiko gitu loh Bang DJ. Yang tadi gue bilang lu main tetap hati-hati dengan cara lu full press gitu, karena udah pasti Arsenal yang akan memegang kontrol bola nih pasti. Kelihatannya begitu. Iya. Tapi belum tentu juga. Jangan-jangan Arteta akan sengaja membiarkan para pemain Chelsea untuk tampil lebih terbuka, lalu akan mendapatkan kan ya lu tahu ya Arsenal kan punya pemain-pemain yang cukup kencang ya. Itu mungkin akan menjadi kejutan di match nanti Bang Di. Tapi ya yang seperti kita tahu di match-match sebelumnya udah pasti Arsenal yang megang kontrol bola lah gitu. Di saat momentum itu ya resiko yang lu ambil fast break langsung kenceng bisa bikin peluang atau cetak gol. Mungkin itu resiko yang harus diambil sama Rossenior gitu loh. Jangan ketika lo dapat bola, ketika lo lagi press ya jangan lu kontrol balik untuk build up serangan gitu. Kalau bisa fast break serangan balik langsung gitu. Itu resiko yang harus diambil lah dari Rossenior ini gitu sih kalau dari Chelsea. Ya Chelsea harus tampil sempurna Dev malam itu di Emirates, termasuk kipernya Sanchez ya, yang kalau diturunkan tolonglah konsentrasi yang lebih meningkat. Gitu. Sanchez sih gua ngelihat dia udah bagus lah Bang DJ gitu. Ya udah bagus tuh nggak cukup, lu harus tampil perfect. Lu tahu lagu perfect? Nggak maksudnya kalau dianya udah bagus tapi backnya meninggalkan celah ya tetap aja. Itu paling penting. Makanya kan kita udah bahas lini pertahanan, lini tengah, lini depan. Ya kipernya juga harus menjadi itu. Tapi jelas dulu lah. Arsenal tuh emang ya dia punya pilihan. Gue nggak tahu apakah Eze akan menari-nari lagi menghadapi tim London selain Spurs, ya kan? Gyökeres lagi menemukan kepercayaan diri juga dengan kayaknya dia punya peluang bisa bikin gol juga. Bikin golnya nggak cuma di dalam kotak penalti, kadang-kadang sekarang dia bisa shoot dari luar kotak penalti dan cukup terarah. Kayaknya dia latihan kali ya. Lu latihan dong kayak gitu kan. Dan pemain-pemain lain gitu ya kayak Declan Rice lagi-lagi itu juga mesti menjadi seseorang yang harus diperhatikan oleh para pemain Chelsea. Nah, kenapa gue bilang full press Bang DJ beberapa kali Arsenal kebobolannya Arsenal itu ya karena dia bermain di area dia sendiri dan nggak banyak sih, maksudnya beberapa kali sering melakukan blunder yang bikin Arsenal tuh kebobolan. Terakhir Declan Rice, terus juga Zubimendi pernah kayak gitu juga, terus beberapa kali David Raya lawan Wolves juga udah terbuktikan itu kan karena full press itu dari pemain Wolves gitu. Maksud gue itu yang harus dilakukan sama Chelsea untuk bisa suruh nonton dong laga itu kan. Boleh kan? tonton dah. Jangan keluyuran. Ya tapi emang kalau dari Arsenal sendiri pemainnya yang cukup ngeri sih Bang. Eze, Zubimendi, Declan Rice kalau lagi on fire. Eze kalau lagi dalam performanya luar visinya biasa. Sih dia visinya, positioningnya betul. Ada aja gitu tiba-tiba dia bisa dari luar kotak kemudian cari sudut untuk syuting. Kadang-kadang dia masuk ke dalam kotak penalti juga cukup berbahaya gitu. Gue ngelihat sih Eze, Gyökeres itu akan menjadi pemain kunci ya. Nggak tahu Bukayo Saka kan diturunkan apa enggak. Tapi kalau itu diturunkan juga akan menjadi kesulitan tersendiri buat Chelsea. Ya Arsenal memang lebih diunggulkan Dev. Lebih diunggulkan. Ya harus gue akui. Tapi kemungkinan untuk Chelsea menang ada kalau Arsenal mainnya nggak tenang. Salah satu yang nggak tenang itu adalah kalau City dapat poin sempurna dari Leeds United. Nah itu yang harus dimanfaatkan oleh Chelsea. Iya kan? Iya. Cuma kayaknya kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Iya udah. Kalau diterusin sama dia. Enak dipandang. Arsenal menang gol Zubimendi. Kayaknya begitu tuh kayaknya. Zubimendi sobat after. Ya mungkin, tapi gue nggak tahu. Gue berharap lagi-lagi ya.
Cole Palmer sama Enzo Fernandez. Kalau di lini tengah mereka kuat, Joe Pedro kan beberapa pertandingan juga cukup bagus. Ya siapa tahu bisa. Menang itu mungkin sulit, tapi bawa pulang poin. Karena beberapa pertandingan terakhir Chelsea ke Emirates kan kalah. Wah, Wong di Stamford bisa aja selalu seri dalam 3 musim terakhir. Iya, ya kan? Ya paling nggak seri lah. Kalau menang sih, gue yakin akan jadi sahur terindah dari rangkaian bulan Ramadan buat lo ya kan. Iyalah, pasti tuh. Ya, itu hasil dari prediksi kita. Tapi gue minta tolong banget sih, kalau Chelsea bisa menang Arsenal, persaingan makin kencang, makin ketat sampai akhir musim, ya kan? Kita juga nontonnya enak. Nontonnya enak, benar. Ya kan? Jadi semoga Chelsea bisa mengambil poin sempurna lah, menang nih ke 1-0, 2-1. Bisa lah. Ngarepnya gitu banget. Oh iya, nggak apa-apa lah. 2-1. Getir banget ngomongnya. Tapi kayaknya lu pasti feeling ya sebenarnya nggak menang ya sih. Iya, ada feeling kayak gitu sebenarnya nggak menang nih, kalah tipis. Tapi pengen kalau menang Chelsea gitu. nggak menang, Liverpool menang, kok kayaknya gimana sih? Aston Villanya yang turun. Sama King MU, ya kan King MU makin jauh. King MU udah nyaman dia posisinya. MU kayaknya 3 besar kayaknya. Nyaman dia, nyaman 3 besar. Buat mereka yang meyakininya. Iya kan? Oh iya kan, gue nggak yakin banget, tapi ya buat mereka yang meyakininya kan 3 besar. Oke, itu pembahasan kita di Premier League untuk match ke-28 nanti, Bang DJ. Jangan lupa teman-teman baca terus harian Kompas dan Kompas ID. Dan di bulan suci Ramadan ini ya moga-moga ibadahnya lancar. Benar. Tetap jaga kesehatan juga ya, karena ibadah puasa tentu juga akan menjadi sesuatu yang sempurna dengan kita bisa sehat. Jangan lupa Liga sepak bola tuh karena nggak cuma Liga Inggris, Liga Italia juga akan bergulir. Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Spanyol juga bergulir. Ya kuda pacu antara Barcelona Madrid di La Liga tuh tetap terjaga tersendiri. Termasuk di Ligue 1. Paris Saint-Germain tuh masih dikuntit sama RC Lens, naik turun karena mereka nggak merhatiin banget tuh gue beli. Iya ya, jadi tidak sedominan musim-musim sebelumnya Paris Saint-Germain. Itu sih. Oke, dan tentunya nanti di bulan Maret Timnas Indonesia akan bermain. Gue kayaknya ada kiti-kiti apa gitu kalau nggak salah. Kiti-kiti? Negara apa gitu. Oh iya. Kan udah gue share sama lu kan itu matchnya gitu. Lawan siapa sih kita? Ya nggak tahu, lupa lah itu. Gimana sih? Ya nanti kita bahas di sesi Timnas Indonesia lah. Sekarang udah cukup dulu segitu. Udah cukup dulu. Iya, kita akan ketemu lagi di edisi halftime break berikutnya. Kalau sampai jumpa berikutnya guys. Bye bye, thank you.